AFPI dan 97 pinjol lainnya akan berupaya mengajukan banding setelah putusan pengadilan kemarin yang mana terbukti 97 pinjol itu melakukan kartel dan monopoli dan dinyatakan bersalah sehingga didenda 755 miliar. Tapi hari ini ada perlawanan kayaknya teman-teman semuanya, dan saya minta juga buat teman-teman semuanya kita kawal kasus ini sampai selesai teman-teman. Jangan ada kong kali kong yang tidak jelas, karena yang dirugikan kita sebagai broker pada akhirnya teman-teman ya, karena memang sejak awal kemunculan dari pinjol ini hampir, kalau menurut saya pribadi, di lapangan 90% orang menyatakan ini tidak bermanfaat sama sekali dan merugikan ya. Banyak aturan yang tidak sesuai dan banyak aturan yang tidak terlaksanakan. Oke, kita bacakan dulu beritanya teman-teman semuanya, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Oke, silahkan dulu. Ini putusan KPPU soal kartel bunga pinjol dinilai berpotensi tekan penyaluran kredit. Wah, ini saya ambil dari berita hukumonline.com. Dampak terbesar dari keputusan KPPU dinilai justru akan dirasakan oleh pemberi dana atau lender, bukan peminjam ya. Jadi dari pemberi dana ya, dari lendernya gitu loh ya. Direktur Ekonomi Digital Nailul Huda menyoroti keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU yang menjatuhkan sanksi denda total 755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman online atau pinjol. Sanksi tersebut diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai terbukti melakukan perjanjian terkait penetapan suku bunga. Ini pasti ambilnya jangka panjang ini teman-teman. Dulu aturannya belum keluar ya, kami tidak tahu bla 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 segala macam, pasti ajuan bandingnya ke sana arahnya ya kan. Kalau sekarang kan kita sudah mengikuti semua regulasi telah dibentuk oleh OJK, omong kosong lah seperti itu. Tapi kita angkat jempol buat KPPU. Oke. Menurut Huda, posisi KPPU saat ini dinilai cukup kuat ya, pasti dong cukup kuat dia. Terlebih setelah memenangkan perkara Google sebelumnya. Namun demikian, ia menilai kasus kartel bunga pinjol tidak bisa dilepaskan dari konteks regulasi yang saat itu belum sepenuhnya terbentuk. Nah, akan berbalik kepada otoritas jasa keuangan. Oke, OJK menerbitkan aturan 2016, pinjol 2015 sudah ada, tapi kan beriringan dengan hal itu 2016, 2 sampai 2020, 2021 dan segala macam, itu kan aturan sudah lengkap gitu loh ya. Tapi jangan dilemparkan bola ini kepada wah kita belum ada regulasi, belum ada patokan dasar dan segala macam. Ya, iya silahkan, jalur hukumnya itu ada kok. KPPU memang sedang berada di atas angin. Tidak perlu dilihat bahwa ada pengetahuan regulator terkait penetapan batas manfaat atau bunga. Bahkan sebelum ada aturan resmi, masing-masing platform menetapkan bunga yang jauh lebih tinggi, ujar Huda saat dihubungi hukum online. Habis itu lagi di sini, ia menjelaskan bahwa kekosongan regulasi pada masa awal perkembangan industri pinjol mendorong asosiasi menetapkan acuan bunga. Dalam hal ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berperan memberikan panduan yang sifatnya acuan, mirip dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini mulai cari-cari celah kayaknya ya. Atas dasar itu, penetapan suku bunga melalui acuan justru menguntungkan konsumen. Tujuannya untuk menahan bunga agar tidak semakin tinggi, katanya ia. Dulu itu mencapai 4% loh. Ya, tapi sekarang-sekarang pun walaupun bunganya 0, sekian persen, coba aja dikaliin di lapangan. Coba dicek di lapangan. Ya, coba dibagi dengan masa tenor yang ada, coba dibagi. Cocok atau tidak gitu loh. Ya, yang kita cari ini fakta yang terjadi di lapangan aja bongkar. Jangan datanya lagi dibaca. Kalau datanya bisa aja kong kali kong semuanya gitu loh. Sekarang yang kita butuhkan faktanya seperti apa? Faktanya cocok atau tidak? Kalau datanya bisa aja semuanya dibikin gitu loh. Habis itu lagi,
Huda menilai keberadaan aturan pembatasan bunga seperti saat ini memang penting untuk melindungi peminjam atau borrower agar tidak terbebani bunga yang mencekik. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan sejumlah penyesuaian baik dari sisi besaran bunga maupun model pengaturan. Bukan soal model pengaturan, tapi pengawasan yang lebih tegas ada di lapangan. Ya, kita lihat faktanya, jangan lagi kita lihat konteks datanya. Kalau data bisa aja gitu loh. Sama kayak Bapak Prabowo menerima laporan palsu dari orang sekitarnya. Apakah fakta seperti itu? Fakta tidak seperti itu. Ketika Bapak Prabowo menyampaikan Aceh sudah 100% pulih. Semua yang terdampak banjir sudah tinggal di rumah. Faktanya seperti itu? Enggak. Faktanya enggak seperti itu. Faktanya mereka masih tinggal di tenda kok. Ya, ini yang bersama dengan hal itu. Walaupun dibilangin perlu sejumlah penyesuaian, baik dari sisi besaran bunga maupun model pengaturan. Pengaturan ini sudah ada. Yang kita perlukan adalah pengawasan yang di lapangan, mengawasi secara fakta yang terjadi. Tapi yang benar-benar. Ketika dia menemukan satu pelanggaran, ini sanksi memang harus dijatuhkan seberat-beratnya. Jangan lagi ada sanksi-sanksi denda. Cabut, hapus. Itu sanksi yang sebenarnya. Ya. Kita lanjutkan lagi dulu. Cikal bakalnya penetapan acuan yang dilakukan oleh API terdahulu sebelum ditetapkan seperti sekarang ini. Jadi saya rasa tidak akan tergantikan untuk proses penetapan karena memang ideal. Yang dibenahi dari sisi besaran dan modelan pengaturannya jelasnya. Lebih lanjut, Huda menilai dampak terbesar dari putusan KPPU justru akan dirasakan oleh pihak pemberi dana atau lender, bukan peminjam. Ia memperingatkan bahwa putusan ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan lender terhadap industri pinjol. Ya biarin aja lendernya tidak investasi lagi ke pinjol gitu loh. Ya kan? Ya memang dia tidak terpengaruh juga sama si peminjam. Tapi pengaruhnya siapa yang menanam modal di sana? Siapa yang investasi di sana? Kalau lendernya investasi, mereka dapat untung selama ini. Ya sudah bayar aja dendanya gitu loh. Ya kan? Habis itu lagi, lender sebagai pemilik dana akan berpikir ulang terkait dengan kredibilitas. Ketika itu terjadi, ya akan berimpak pada penyaluran juga, kata Huda. Ya udah biarin aja lah. Dari sisi lain, permintaan terhadap layanan pinjol dinilai masih tinggi. Huda menyebut borrower cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh putusan KPPU dan lebih fokus pada ketersediaan akses pembiayaan. Ya, ekonomi sedang tidak baik-baik saja kok. Ya, orang membutuhkan biaya buat beli beras. Sekarang yang paling tercepat adanya pinjol ya sudah dipinjol dulu gitu loh. Ya kan? Memang nggak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh nanti pengembaliannya baru berpengaruh. Meminjam nggak ada pengaruhnya. Tapi tingkat pengembaliannya itu berpengaruh. Ya berpotensi gagal bayarnya akan tinggi. Telat bayarnya akan tinggi. Itu yang berpengaruh. Kalau meminjamnya semua orang pengen meminjam. Tapi giliran membalikkan mereka yang kebesaran atau terbebani dengan bunga yang tinggi. Ya. Habis itu lagi, borrower tidak terlalu peduli dengan putusan ini. Yang penting bagi mereka adalah apakah masih bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak tambahnya. Oleh karena itu, Huda mendorong pelaku industri termasuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk menempuh upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Ia menilai peluang yang menang di pengadilan masih terbuka, mengingat adanya argumen bahwa kebijakan penetapan bunga sebelumnya juga memberikan manfaat bagi konsumen. Nah, cari aja celahnya di mana bisa menang gitu loh. Saya rasa seharusnya pelaku industri dan juga API melakukan gugatan ulang. Ada peluang untuk menang di pengadilan lebih tinggi dan dibandingkan pengadilan KPPU karena pada dasarnya ada borrower yang diuntungkan pungkasnya. Adapun FPI telah menyatakan akan menempuh upaya hukum banding atas putusan KPPU nomor 05 KPPU 1/2025 terkait perkara penetapan bunga batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online atau pinjol. Ketua Umum API Ejik S. Japar menyebutkan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berlaku, namun menilai putusan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal kebijakan. Justru untuk perlindungan konsumen, API juga menegaskan seluruh anggota pada prinsipnya tidak menerima keputusan tersebut. Ya kalau memang tidak menerima dengan keputusan tersebut, ya silahkan banding. Gitu. Ya kan? Silahkan banding, ya mudah-mudahan saja itu menang. Gitu. Tapi jangan cari-cari alasan untuk pembenaran. Faktanya di lapangan, pinjol sangat memberatkan.
Pinjol hanya diinginkan untuk memberikan pinjaman, giliran membalikkan luar biasa. Ya, benar atau tidak teman-teman semuanya? Habis itu di sini, kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota. Namun kami bisa sampaikan bahwa seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Sebab batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Tidak ada niat jahat, ya iyalah. Karena yang ada niat untuk menguntungkan diri sendiri berarti lah ya. Untuk mencari keuntungan yang lebih besar, sebesar-besarnya, sebesar-besarnya gitu loh. Contoh dari asuransi telah membayar uang pelunasan kepada si kreditur, tapi kreditur tetap menjual haknya kepada si orang penagih gitu loh. Tetap melakukan penagihan bla 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 segala macam. Seperti itulah ya kurang lebih ya. Sayangnya pinjol ini cuma satu aja kekurangannya. Seandainya ada tim peneliti atau tim pengawas yang independen, akan ratusan masalah dari pinjol ini akan ditemukan gitu. Yang mana masalah itu adalah jelas-jelas itu merugikan masyarakat Indonesia. Oke, tapi sayangnya sampai detik ini tim independen untuk melakukan hal itu kita belum punya teman-teman. Ya, yang ada tim-tim OJK segala macam. Inilah baru KPPU. Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia juga memastikan operasional platform pinjol tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang akan ditempuh. Putusan KPPU disebut tidak mempengaruhi kewajiban para pengguna untuk tetap memenuhi pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada pada posisi yang benar dengan mengikuti arah OJK saat itu. Ya kalau benar ya ngapain diputus bersalah gitu. Sekarang jawabannya simpel, ya kalau tidak terima dengan putusan itu, ajukan banding. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Apakah pinjol layak untuk kita pertahankan atau kita basmi ada di Indonesia? Isi di kolom komentar teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di-share video ini, di-like channelnya, di-share juga, di-subscribe juga channelnya supaya channel ini makin berkembang lagi. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar. Dan kita kawal kasus ini jangan sampai tenggelam begitu aja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.